Para siswa sekalian, setelah menyimak video pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat menganalisis listrik statis dan penerapannya serta melakukan eksperimen berikut presentasi hasilnya. Pada video pembelajaran ini disajikan prediksi suatu peristiwa, observasi gejala alam, dan penjelasan materi pelajaran. Ayo belajar fisika. Coba jelaskan. Kapasitor merupakan piranti elektronik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan listrik disebut kapasitansi. Kapasitor digunakan untuk membuat rangkaian elektronik dengan fungsi tertentu. Kapasitor elektrolit dengan ukuran 100 nanofarad sampai 2 farad biasanya ditemukan dalam cat budaya untuk meratakan tegangan. Sedangkan kapasitor mika yang berukuran lebih kecil yaitu 1 pikofarad sampai 10 nanofarad sering ditemukan dalam rangkaian elektronik terkait frekuensi radio. Ketika sebuah tombol keyboard ditekan, maka nilai kapasitansi keyboard itu akan mengalami perubahan yang dapat memicu mikroprosesor untuk mendeteksi huruf yang harus ditampilkan di layar monitor komputer. Salah satu bentuk kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Bentuk kapasitor ini dijadikan simbol kapasitor yaitu berupa 2 garis sejajar. Untuk memperbesar kapasitansi, maka keping sejajar itu diisi suatu bahan yang disebut bahan dielektrik dan dibuat dalam bentuk gulungan silinder. Pada konduktor 2 keping sejajar yang telah diisi muatan listrik sama besar dan berlawanan arah, terdapat beberapa besaran sebagai berikut. Pada konduktor 2 keping sejajar itu berlaku rumus kuat medan listrik sebagai berikut. E sama dengan Q dibagi epsilon 0 kali A, dan E sama dengan V per D. Setelah rumus kedua disubstitusikan ke rumus pertama, maka diperoleh rumus tegangan listrik V sama dengan Q per C. Dengan C adalah kapasitansi dalam satuan farad disingkat F besar. Jika di antara kedua keping terdapat udara, maka rumus untuk menentukan nilai kapasitansinya adalah C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Sedangkan jika di antara kedua keping terdapat bahan dielektrik, maka rumusnya menjadi C sama dengan K besar kali epsilon 0 kali A per D. Dengan K besar adalah konstanta dielektrik. Misalkan nilai K udara adalah 1, nilai K kertas adalah 3,85, mika 3-6, metanol 30, dan lain-lain. Bentuk kapasitor yang lain adalah bola konduktor berongga. Pada konduktor bola berongga berlaku rumus kapasitansi C sama dengan Q per V dan rumus tegangan atau potensial listrik di permukaan bola berjejari R sebesar V sama dengan K kali Q per R. Dengan mensubstitusi persamaan V ke persamaan C, maka diperoleh rumus kapasitansi pada kapasitor bola berongga. C sama dengan R per K. Dengan K kecil adalah konstanta listrik yang nilainya sebesar 1/4 pi epsilon 0.
atau sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Coba jelaskan. Sebuah konduktor bola berongga berjejari 4,5 cm diberi muatan listrik sehingga berfungsi sebagai sebuah kapasitor. Tentukan nilai kapasitansi kapasitor bola itu. Diketahui K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. 4,5 cm adalah nilai R. Sama dengan 4,5 cm diubah menjadi 4,5 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah nilai kapasitansi kapasitor bola itu, yaitu C sama dengan berapa? Soal ini dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus C sama dengan Q per V. Sama dengan Q per K kali Q per R. Sama dengan R per K. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh bahwa nilai C sama dengan 5 kali 10 pangkat min 12 farad. Coba jelaskan. Kapasitor dapat menyimpan energi listrik dan dapat melepaskannya dalam waktu singkat. Pada proses pengisian, kapasitor yang dirangkai dengan baterai menyebabkan muatan listrik dari baterai bergerak menuju kapasitor dan tersimpan di keping kapasitor tersebut. Sedangkan pada proses pengosongan, kapasitor dirangkai dengan resistor, menyebabkan muatan listrik dalam kapasitor mengalir melalui resistor itu sampai habis. Pada pengisian kapasitor berlaku bahwa tegangan rata-rata kapasitor V rata-rata sama dengan V0 plus V per 2. Di mana pada keadaan awal V0 sama dengan 0 dan setelah terisi penuh maka tegangan kapasitor itu sebesar V sehingga V rata-rata sama dengan V per 2. Nilai V rata-rata ini sama dengan energi listrik yang tersimpan pada kapasitor W dibagi muatan dalam kapasitor Q. Dan berlaku pula rumus kapasitansi, yaitu C sama dengan Q per V. Setelah rumus pertama dan ketiga disubstitusi ke rumus kedua, maka diperoleh rumus energi yang tersimpan dalam kapasitor, yaitu W sama dengan setengah Q kali V sama dengan setengah C kali V kuadrat sama dengan setengah kali Q kuadrat per C. Coba jelaskan. Sebuah kapasitor 0,5 mikrofarad dirangkai dengan sebuah baterai 20 volt. Tentukan A. Jumlah muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor itu, dan B. Besar energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor itu. 0,5 mikrofarad adalah nilai untuk C. Nilai ini harus diubah dulu menjadi farad. C sama dengan 0,5 mikrofarad sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6 farad. 20 volt adalah nilai untuk V. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah muatan listrik Q sama dengan berapa. Untuk menentukan nilai Q, maka diperlukan rumus Q sama dengan C kali V. Sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6 kali 20 sama dengan 10 pangkat min 5 Coulomb. Berikutnya yang ditanyakan adalah
energi listrik yang tersimpan dalam kapasitor itu. Atau W sama dengan berapa? Untuk menentukan nilai W diperlukan rumus W sama dengan setengah Q kali V sama dengan setengah kali 10 pangkat min 5 kali 20 sama dengan 10 pangkat min 4 Joule. Baiklah para siswa sekalian, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.